sebagai kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama di marketplace. IPM bersama Anda setiap hari. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Diallo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada hari Minggu pada hari ini. Tanggal 21 Maret 2021. Sebuah kesempatan yang indah bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, khususnya dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat indah untuk bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengangkat semua hati kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tantangan, masalah, kesulitan barangkali. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu akan melimpahi kita dengan anugerah dan rahmat dan segala berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan Bait Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Dua ayat ini saya akan baca buat kita supaya kita mengerti perihal bait Allah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan. Bait Allah adalah satu tempat penting dalam komunitas bangsa Israel. Bait Allah adalah tempat pemujaan, penyembahan bangsa Israel kepada Allah yang monoteisme itu. Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Bait Allah memiliki fungsi sangat penting bagi komunitas bangsa Israel. Bukan saja sebagai tempat ibadah, bukan saja sebagai tempat pertemuan ibadah antara orang Israel dengan Allah. Bait Allah juga menjadi tempat pengajaran. Bait Allah menjadi tempat para rabi-rabi mengajar. Ada satu tempat yang disebut Serambi Salomo, tempat para rabi menyampaikan pengajaran Taurat kepada orang-orang Israel, khususnya kepada anak-anak. Selain sinagog, tempat ibadah orang Israel, bait Allah menjadi fungsi yang sangat vital, yang sangat penting, yang sangat utama bagi komunitas Israel. Bukan saja sebagai tempat ibadah, bait Allah berfungsi sebagai tempat pengajaran, tempat pertemuan, tempat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan raja di sana. Hal yang berkaitan dengan diskusi-diskusi soal ekonomi dan politik juga ada di sana. Tetapi lebih penting daripada itu, bait Allah menjadi kunci, menjadi jantung, menjadi pusat bagi orang-orang Israel. Bait Allah direpresentasi sebagai tempat Allah tinggal, tempat Allah bertahta, tempat Allah menyatakan kuasanya. Tapi dalam bagian 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah,
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini perbedaan konsep yang biasanya oleh orang-orang Israel dipahami bait Allah adalah bangunan fisik, tempat ibadah mereka. Nah, sekarang Paulus berkata bahwa bait Allah itu adalah mereka, merujuk pada pribadi orang-orang percaya di Korintus. Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Roh Allah itu adalah pribadi manusia, di mana Roh Allah, Roh Kudus, tinggal dalam diri kita, tinggal di dalam pribadi kita, diam di dalam kita. Sehingga ayat 17 berkata, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Salah satu ciri dari bait Allah adalah kekudusannya, karena di sana orang bertemu dengan Tuhan. Tetapi bait Allah juga adalah sebuah sebutan bagi pribadi manusia, tempat Roh Allah tinggal dalam hati dan hidup kita, dalam roh kita. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Menunjuk pada jemaat Korintus, menunjuk pada pribadi manusia yang menjadi umat Tuhan, yang menjadi orang-orang yang percaya, yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan tinggal, berdiam bertahta di dalam hidup manusia. Dan syarat dari bait Allah yang terutama adalah kudus, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oleh karena bait Allah itu kudus, maka bait Allah itu juga adalah pribadi kita sebagai manusia, maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Tidak boleh kompromi dengan dosa, tidak boleh kompromi dengan kejahatan, tidak terbuai oleh tipu muslihat iblis, tidak terbuai oleh tipu daya iblis, sehingga kita menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Tidak demikian, bait Allah memiliki fungsi salah satu yang sangat penting dan sangat utama adalah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada yang bisa melihat kemuliaan Allah. Karena salah satu syarat dari perjumpaan kita dengan Tuhan, perkenanan Tuhan atas kehidupan kita, adalah kita menjaga kekudusan hidup kita. Pikiran, hati, dan perbuatan kita selaras bersesuaian dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita kudus dan berkenan, layak di hadapan Tuhan. Ayat 17 berkata, "Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Bukankah kita sudah dikuduskan oleh Tuhan oleh darah pengorbanannya di kayu salib? Sehingga dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita dihapus. Karena pengorbanan Tuhan kita menerima, mendapat bagian dalam keselamatan. Kita memperoleh janji kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau itu kita sadari, kita pahami, maka kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Kita akan menjaga kekudusan hidup ini dengan sangat baik. Tidak mencemari hidup ini dengan segala hal yang duniawi, yang bisa mencemarkan kita dengan dosa. Hawa nafsu kita misalnya. Perbuatan kita akan menjaganya dengan baik. Menjaga supaya tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Tapi dengan segala kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, kita boleh menjadi orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Hiduplah di dalam pimpinan roh." Dan kita menjauhkan diri dari pimpinan daging. Orang-orang yang hidup di dalam roh menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, bahkan penguasaan diri. Itu akan terjadi, akan dialami, akan dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam pimpinan Tuhan. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi jagalah diri kita, sebab kita adalah bait kudus Tuhan. Tempat Roh Allah bertahta dalam hidup kita. Tempat Roh Allah berbicara dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berkenan dan berjalan dalam pimpinan dan pertolongan serta kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus
menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Dialog menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Pemuridan dan pelatihan dunia marketing